Terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Tadi saya masuk, saya lihat seperti ini ya. Saya rasa, oh kayak di Wibi ini. Yang pegang multimedia, staff Wibi. Singer dua-dua, tahun kedua Wibi. Yang mimpin pujian, alumni Wibi. Yang keyboard, staff Wibi. Yang main bass, tahun kedua Wibi. Yang main drum, akan masuk Wibi. Nubuatan. Yalah, haleluya. Ada amin? Oh, haleluya, haleluya. Oke, makanya masuk AGF kayak masuk keluarga ya. Oke, Wibi mana-mana. Dan yang lain yang bukan Wibi itu pun kayak udah kayak keluarga ya. Oke, hari ini saya mau bawa firman yang sebenarnya ayat-ayat yang sangat terkenal. Oke, ayat-ayat yang sangat terkenal, bahkan ayat yang pertama yang saya akan baca hari ini mungkin bisa dikatakan ayat favorit saya. Nah, saya tahu banyak favorit ya. Saya punya terlalu banyak ayat yang saya suka gitu kan. Tapi kalau kadang-kadang saya khotbah di mana-mana orang minta kasih satu ayat, kasih ayat favoritmu. Ini ayatnya yang selalu saya kasih. Oke, jadi ini ayat yang mungkin saya sudah baca ribuan kali ya. Ayat yang benar-benar saya suka, hafal, apa ya. Tapi nggak tahu berapa minggu yang lalu, saya buka firman Tuhan, lagi baca firman Tuhan. Saya mulai baca ayat ini kembali, tapi dengan terjemahan yang lain ya, dengan terjemahan yang berbeda. Dan saat saya baca, itu menjadi kayak baru kembali. Ya, sekalipun ini adalah ayat yang mungkin saya sudah baca ribuan kali, ya saya sudah khotbah di mana-mana sebelumnya, tapi saat saya baca, tiba-tiba saya baca dengan terjemahan yang baru ya, bukan terjemahan baru ya, maksudnya terjemahan yang baru itu dalam bahasa Inggris, terjemahan yang lain, itu jadi kayak baru kembali. Jadi saya juga mau mendorong saudara, jangan pernah merasa tahu. Sudah tahu satu ayat, sudah cukup tahu. Itu oh ya ayatnya sudah tahu, sudah terima pewahyuan. Karena firman Tuhan itu bisa jadi baru selalu. Yang saya tahu bahasa Indonesia kita mungkin anggap cuma satu terjemahan. Tapi hari-hari ini sudah banyak terjemahan. Nah, bukan setiap hari pindah-pindah terjemahan. Maksud saya kadang-kadang kita merasa sudah tahu satu ayat, kadang-kadang bagusnya coba bacalah. Dari versi yang lain, dari terjemahan lain, atau mintalah Tuhan kasih pewahyuan yang baru. Ya, jadi firman Tuhan itu selalu jadi baru. Bahaya saat kita merasa, oh saya sudah tahu ayat ini, atau saya sudah tahu pelajaran itu. Saat orang mulai khotbah, oh topik ini sudah tahu. Ya kadang-kadang ada orang yang daftar dirinya di Wibi, jarang ya semua siswa Wibi baik-baik ya, bukan yang di sini ya. Tapi pernah ada orang yang daftar, oh aku nggak perlu belajar itu, pernah. Bang, saya aja yang mengajar topik itu masih belajar ya. Saya kemarin datang ke rumah, saya lagi cari mau persiapan mengajar bulan depan di Wibi. Saya coba cari topiknya iman. Ternyata untuk satu topik iman kok ada kayak 5 buku. Bukan satu buku. Karena setiap tahun saya edit. Sampai staff jadi bingung, apakah edit lagi ya harus tanya setiap tahun. Kenapa saya edit terus, nggak sama terus selama 10 tahun ngajar, edit terus, berubah terus, ujian berubah, tugasnya berubah, pelajaran berubah. Karena saya pun masih belajar hal-hal yang baru dalam topik itu. Amin. Jadi saya berharap jangan pernah memandang, oh di AGF udah sering ayat ini, oh di AGF udah sering statement ini atau khotbah ini, udah tahu. Jangan pernah seperti itu, amin. Kita akan belajar karena kadang-kadang justru yang paling sering kita dengar adalah hal-hal yang kita perlu ingat karena sering lupa. Justru karena sering dengar, sering anggap sudah tahu dan tidak perhatikan. Oke, jadi saya harap kita akan masuk hari ini sekalipun ayat yang sangat terkenal dapat sesuatu yang baru. Amin. Oke, jadi kita masuk ayatnya Roma 8 ayat 32. Oke, sekarang sudah tahu ya, ayat yang mungkin paling top. Oke, banyak yang saya suka, ini bukan yang paling top ya dari firman Tuhan bagi saya ya. Mari kita baca bersama-sama, bisa baca bersama-sama, amin. Oke, 1, 2, 3. Ia yang tidak, tetapi yang bagi kita semua, bagaimanakah mungkin dia tidak sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan dia. Nah memang banyak firman Tuhan semua luar biasa, tapi saya merasa ayat ini luar biasa sekali. Kenapa? Yang pertama ingatkan kasih Bapa. Yang pertama mengingatkan betapa besarnya kasih Bapa kepada kita melalui salibnya Yesus.
melalui korban Yesus, melalui salib Yesus, sampai di akhir bagian ini, bukan saja sampai ingat-ingat yang lalu, membangkitkan iman kita untuk apa yang dia akan lakukan di depan. Makanya saya suka sekali ayat ini, kayak lengkap sekali ya. Mulai dengan kasih Bapa, bagaimana dia rela melakukan apapun kepada kita. Ingatkan kita korban Yesus, salib Yesus yang begitu wow bagi kita. Dan membangkitkan iman kita untuk apa yang ada ke depan. Nah kemarin saya baca ayat ini. Saya lagi tidak hadapi, memang selalu ada masalah lah, tapi tidak terlalu hadapi situasi yang terlalu wow saat itu. Saya merenungkan ayat ini, saya merasa wow luar biasa. Dan saya merasa semua akan baik. Saya datang ke Medan, mau proses, saya punya izin tinggal yang permanen ya, kitab. Tapi harus dipembarui, harus diperpanjang setiap 5 tahun. Saya datang ke Medan. Sebenarnya 5 tahun yang lalu saya sedikit trauma ya. 5 tahun yang lalu, tahun 2018, proses itu makan waktu 4 bulan. 4 bulan tidak boleh keluar Indonesia. Nah bagi saudara di sini itu nggak masalah ya, 4 bulan nggak keluar. Masalahnya kalau suami ada di Malaysia, oke, itu jadi masalah ya, seperti saya. Oke, jadi tidak bisa keluar, semua pelayanan di bangsa lain harus dibatalkan, jarang bisa lihat suami, itu udah berat, 4 bulan. Apalagi di bulan ketiganya, papa mertua tiba-tiba meninggal. Nah waktu itu saya pun tidak dikasih izin imigrasi, ambil paspor pulang berapa hari untuk ikut acara sama keluarga. Nah itu sebelum COVID, kalau waktu COVID mungkin banyak dari kita harus ikuti acara-acara seperti itu dari Zoom, ya dari online. Saya lakukan itu jauh-jauh sebelum COVID ya. Saya mungkin yang pertama yang harus lihat suami saya duduk kursinya sampingnya kosong. Istri tidak ikut acara pemakaman untuk bapaknya. Nah betapa itu sakit, itu susah gitu kan. Jadi saya ingat itu semua 5 tahun yang lalu. Nah ini proses, setelah 5 tahun harus proses lagi. Tapi kali ini saya merasa akan lancar, akan gampang. Kali ini semua suratnya udah siap. Kali ini di Medan, akan begitu gampang. Saya begitu wow ya, percaya. Datang ke imigrasi, ternyata susah banget. Dan bukan ini ancamannya akan 4 bulan di sini. Ancamannya kita mau mati harus diusir Indonesia. Wah, saya kayak terkejut gitu kan, sedikit panik gitu kan. Oke, selesaikan, cari-cari, lakukan semua yang lakukan semua. Syukurlah kantor WIBI hari itu jadi kantor imigrasi sendiri ya. Ada surat, ada nomor sini sana, lari sini sana ya. Urus semua dalam 1 hari. Katanya kalau nggak sampai jam 3 sore, gak masuk semua, gak diterima. Okay. Jadi lari sini sana, akhirnya jam 2 di imigrasi udah lengkap kami rasa. Yang mereka minta dari pagi lengkap. Ternyata jam 2 mereka minta urusan yang baru lagi. Wow, dalam 1 jam. Kami lari ke itu ada tempat di belakangnya untuk fotokopi, print. Orang yang kerja di sana pun lambat-lambat ya. Kerjanya kayak ambil kertas, ke sini print. Oh terbalik, sorry ambil lagi gitu kan. Padahal kop surat itu hanya beberapa yang kami bawa ya, udah stres gitu kan. Nah saya lihat, saya dengan satu staf WIBI dia kerjakan, aku gak bisa buat apa-apa. Aku melakukan apa-apa itu mau lompat masuk toko mereka ya, ambil semua ya, kerjakan. Jadi saya harus sabar, apa yang saya lakukan? Saya berdiri di situ dengan pengertian, hari ini padahal bulan ini saya merayakan sudah 20 tahun melayani di Indonesia. Tetapi hampir diusir, gak enak loh, benar-benar gak enak. Mau merayakan sesuatu hampir diusir gitu kan. Nah jadi pada saat itu apa yang saya bisa lakukan? Saya buka kembali ayat-ayat ini. Saya buka kembali Roma 8, kayak gila ya. Ini kayak gila ya, ini masalah besar, hampir mau diusir, hampir kehilangan, dan ini untuk mendapatkan, harus mengerti ya saudara, untuk mendapatkan kitab seperti saya, itu sudah berjuangan, itu sudah 15 tahun saya punya sampai level ini ya. Sudah 15 tahun dan kalau keluar mulai dari awal susah. Tapi saya di situ dengan daripada marahin, daripada teriak-teriakin orang yang kerja di situ, ya kan, daripada marah sama imigrasi yang sebenarnya lakukan kerjaannya ya, posisinya, daripada nangis, lebih baik kan kembali lagi baca firman Tuhan.
Jadi saya kayak bodoh ya, di tengah-tengah panik, saya pun lihat, tinggal 30 menit. Apa yang saya lakukan? Berdiri tenang, baca firman Tuhan. Karena ayat ini ingatkan kan, Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan rela mengorbankan Yesus, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Gak mungkin loh gak ada anugerah, gak mungkin loh gak ada hikmat, gak mungkin loh gak ada ini, gak ada ini, gak ada. Segala sesuatu yang kita perlu sudah tersedia. Amin. Jadi saya kembali ingat, oke Tuhan, Engkau ada hikmat tersedia bagiku. Dalam situasi ini mungkin Engkau buat waktu jadi mujizat, ya gak tahu. Setengah jam ini jadi 3 hari lamanya, gak tahu lah. Tapi Engkau kan dapat. Masuk dalam imigrasi mulai proses diterima. Mulai diterima tapi tinggal 10 menit. Mulai diterima tapi katanya tapi proses ini perlu 2 hari baru itu pindah masuk ke sana gitu kan. Tapi syukur pada saat itu tiba-tiba ada orang yang lihat saya, datangin saya. Teman lama gitu kan. Lihat, Susan kamu di sini ada masalah. Ya ada, aku kenal mereka di dalam, biar aku nelpon gitu kan. Dengan dia bilang, ini Susan teman saya, jangan ganggu lagi ya. Proses gitu kan. Mulai berubah sedikit. Tapi yang luar biasa nih kan, saya bisa duduk di situ, saya tahu. Kalau mereka benar-benar usir pasti nangis, pasti sedih. Pasti ya. Kalau saya nggak ada di sini hari ini pasti sedih loh ya. Pasti. Tapi sebenarnya aku bisa pegang ini, kalau Tuhan mengasihi, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan sudah sediakan sesuatu. Bahkan saya pada saat itu lupa ya. Baru minggu sebelumnya saya dengar, kami ada church camp di Malaysia, orang khotbah begini. Masalah itu akan datang. Kita sebagai orang percaya kadang-kadang pikir, karena Tuhan mengasihi, hidupnya mudah, gampang, baik-baik, sempurna, gak ada masalah. Yesus gak pernah janji begitu. Betul gak? Yesus tidak pernah janji begitu. Jadi dia katakan ini, jangan selalu hidup surprise ada masalah. Kita selalu terkejut, ada masalah? Aku ini anak Tuhan, ya kan? Wah, ada masalah, selalu terkejut. Dibilang ini, jangan surprise, tapi lihat supply. Itu bisa diterjemahkan gini. Jangan terkejut, lihat yang sudah tersedia. Amin. Kita selalu kayak masalah datang. Saya pun hari itu salah. Saya baru dengar khotbah salah pun ya. Saya baru dengar khotbah, saya pun terima kabar itu terkejut. Saya pikir di sini lancar, baik, ada anugerah Tuhan semua tuh jadi begitu gampang. Ternyata masalah, saya pun terkejut. Syukurlah Tuhan harus ingatkan saya, semuanya sudah tersedia. Kalau Dia mengorbankan anaknya, bagaimana kemungkin Dia gak kasih hikmat? Bagaimana kemungkin Dia gak buka pintu? Bagaimana Dia gak kasih kekuatan? Bagaimana Dia gak selesaikan? Semuanya tersedia, amin. Tapi Yesus gak pernah janji gak ada masalah. Nah puji Tuhan, hari ini pun saya belum pegang kitab ya, tapi sudah diminta besok pagi foto. Jadi percaya sudah selesai ya, nggak diusir lah ya, nggak diusir ya. Haleluya ya. Nah ini ayat-ayat yang berikutnya, kadang-kadang kita cuma baca ayat yang kita suka. Contohnya ini, terus di akhir ayat ini seperti Abrisman bilang tadi kan, ada kemenangan lebih dari para pemenang. Oh kita suka ayat-ayat ini. Tapi sering kita nggak baca loh ayat-ayat di antara, betul nggak? Sering kita suka ayat 32, kita Roma 8, 28 kan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Oh amin, lompat sampai 32, bagaimana mungkin Dia gak sediakan segala sesuatu, amin, terima gitu kan. Terus lompat lagi, lebih dari para pemenang, amin. Tapi bagaimana ayat-ayat di tengahnya? Apa dikatakan hidupmu gampang, gak ada masalah, semua lancar, lurus, apa? Kan enggak. Bagaimana kita menjadi pemenang-pemenang kalau nggak ada sesuatu untuk yang kita harus menangkan? Ya kan? Nggak ada sesuatu yang kita harus menang atas itu. Kalau semua baik-baik, nggak ada apa-apanya, menjadi pemenang dalam apa? Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang berikut, mungkin saya lompatin sedikit ke ayat berikut 30 mulai dengan 35 ya. Ini kan ayat-ayat diantaranya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Binasan
atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau telanjangan. Syukurlah nggak ada yang terlanjang di gereja hari ini ya. Nggak tahu ya ada lapar nggak ya. Atau bahaya, atau pedang. Kan ayat yang 36. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kan Rasul Paulus yang menulis surat Roma. Orang yang rasul. Bukan saja kita katakan, oh dia anak Tuhan, dia udah rasul. Tapi dia pun lagi dalam bahaya. Lagi dalam masalah. Tapi dia bisa ingat apa? Tapi ayat yang berikut baru ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu apa? Masalah, surprise yang datang dalam kehidupan ini, ya kan? Hal-hal yang kita tidak harapkan yang terjadi, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Masih boleh suka-suka ayat ini, tapi ingat konteksnya. Amin. Makanya jangan kita surprise saat hal-hal terjadi yang kita tidak inginkan. Tapi selalu ingat, sudah tersedia semuanya di dalam Yesus. Amin. Yang mungkin hal-hal buat kita, kok jadi seperti itu, kok jadi seperti itu. Tapi daripada, ini saya belajar ya, kadang-kadang kita selalu tanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku gitu kan? Daripada tanya kenapa Tuhan, itu kan lihat ke belakang, ada salahku, ada dosaku. Jangan kayak gitu ya saudara, amin. Saya percaya di AGF kita suruh belajar lebih daripada itu, amin. Kan Yesus gak pernah katakan, oh karena dosamu masalah datang. Rasul Paulus pun yang udah rasul, masalah pun masih datang. Amin. Kita kan sudah benar oleh darah Yesus. Jangan pikir seperti itu lagi. Jadi daripada pikir lihat ke belakang. Kenapa Tuhan? Ada salahku? Kenapa ini terjadi? Lebih baik lihat ke depan dan nanya apa? Engkau lagi berbuat apa Tuhan? Amin. Melalui ini apa yang engkau sedang lakukan? Kalau tanya saya yang 5 tahun yang lalu saya alami seperti itu. Sebenarnya kalau saya lihat ke belakang banyak hal yang baik yang terjadi. Ya banyak hal Tuhan bisa turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bahkan seperti ini, oke ini saya lagi rayakan 20 tahun di Indonesia. Oke, banyak saudara, hanya bukan satu orang yang dulu kenal saya 20 tahun yang lalu. Ayu masih muda waktu itu, masih bayi. Oh enggak. Oke, tapi cukup muda ya. Oke, awal-awal ya kenal saya dari 20 tahun yang lalu. Oke, jadi saya akan tunjuk 2 foto aja hari ini ya. Tadi malam saya memposting ini. Masih sama enggak ya? Tapi ini mungkin enggak 20 tahun, mungkin ini 18 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu susah cari foto karena belum ada foto digital. Ya, jadi susah sekali cari fotonya. Oke. Kayaknya masih sama ya. Enggak lah, saya tahu beda banget lah. Enggak apa-apa lah, pasti ya. Oke. Nah, ini foto yang kedua, saya mau cerita sedikit. Oke, ini foto kedua. Ini di Jambi. Nah, ini tahun 2008. Oke, jadi 15 tahun yang lalu. Oke, ini foto di Jambi dalam pendalaman, benar-benar dalam pendalaman. Itu suku Terbaikan, suku yang belum dijangkau Injil, dipanggil suku Pindah. Nah ini mereka baru bangun rumah. Sebelum ini mereka nggak bangun rumah, mereka tinggal di hutan, pindah-pindah. Makanan habis satu tempat pindah, makanya namanya suku Pindah. Jadi kami cari-cari berapa hari nggak dapat karena pindah, oke? Akhirnya masuk jauh pendalaman, ada satu kampung mereka sudah bangun rumah segini. Oke, nah bisa lihat ini dari kami naik sepeda motor. Kenapa pakaian pun seperti ini? Kami udah jatuh dari sepeda motor berkali-kali, jalannya becek sekali, sampai tinggal di hutan berapa hari gitu kan. Nah ini bisa lihat samping saya ada orang Afrika. Oke, itu bukan orang Papua ya, itu orang Afrika. Oke, nah dia lewat nggak masalah, masuk. Tapi aku sama apa lagi orang bule yang terlalu tinggi ini, oke, ini teman saya dari Kanada, dilihat bule masuk, ketahuan missionaries. Oke, asumsi. Jadi polisi hentikan. Banyak sekali pertanyaan. Sampai kami ke rumah missionaries yang ada di sana. Mereka di depan jaga-jaga. Kalau keluar ikutin.
Sampai kami pun mau menjangkau seperti ini, kami harus dari belakang sembunyi ke hutan untuk coba cari mereka. Nah waktu itu kan awal-awal mau tanya, kenapa Tuhan kami datang untuk penjangkauan, kami datang untuk menjangkau suku ini, pendalaman, kami pun rela seperti ini susah-susah, tapi kok susah dihentikan gitu kan. Gak enak loh, hampir ditangkap polisi gak ada salah. Ya kan, kayak susah banget, siapa ya yang disuka hentikan polisi ya. Oke, ditanya-tanya, diikutin polisi kayak kriminal. Kan gak enak, mau tanya kenapa, mau terkejut. Tetapi kalau saya lihat sekarang, memang Tuhan punya rencana yang lebih baik. Karena dari pengalaman itu saya lihat, mungkin saya ini bule gak efektif masuk kemana-mana. Lebih efektif dan hari itu saya pulang ke Medan. Saya punya rencana buka WIBI Medan, di mana sekarang banyak alumni yang bebas, orang Indonesia sendiri menjangkau suku-suku seperti itu. Mereka yang keluar, amin. Jadi bisa lihat dari satu masalah saya merasa menjadi kemenangan. Jadi daripada terkejut dan tanya kenapa Tuhan, lebih baik lihat semuanya tersedia di dalam Yesus. Lihat Yesus punya sesuatu yang lebih baik. Amin. Amin. Kalau mau lanjut ke ayat yang berikut harus amin lebih besar. Katakan amin. Yo, mana semangatnya hari ini? Haleluya. Oke, saya akan lompat ke ayat-ayat lain yang saya sangat sukainya. 1 Yohanes 4. Ini selalu kadang-kadang kita pikir kasih Tuhan itu buktinya kalau kita merasa hidup kita diberkati. Tetapi dalam firman Tuhan tidak pernah katakan kasih Tuhan itu terbukti dengan berkat hidupmu. Kalau sudah kaya, oh Tuhan mengasihimu. Kan banyak orang kaya di dunia gak kenal Tuhan. Tuhan gak pernah janji seperti itu. Gak ada masalah dalam hidupmu, oh Tuhan mengasihimu. Nah jangan salah pengertian, jangan merasa kok Tuhan gak baik kasihnya gitu. Bukan. Tuhan yang paling tahu. Kasih Tuhan sungguh-sungguh baik. Nah saya percaya semua di sini yang punya anak paling mengerti itu. Sayang anak bukan artinya kasih anak segala sesuatu yang mereka minta. Itu menjadikan anak kan yang manja, yang gak tahan apapun, jadi dewasa gak bisa berhasil apapun di dunia ini. Pasti semua orang tua tahu ya, saya dulu kan punya orang tua waktu saya kecil benar-benar miskin. Benar-benar miskin, susah makan, apa-apa. Tapi semakin saya besar, orang tua saya semakin oke. Bapak saya ada pekerjaan yang lebih baik, mereka akan lebih oke. Tetapi karena keuangan mereka pun naik, bukan artinya yang saya dapatkan selalu naik. Makanan selalu ada, oke? Nggak pernah lapar ya, waktu mereka miskin, mereka nggak terlalu miskin, nggak sampai kelaparannya, Tuhan selalu sediakan. Tapi maksudnya bukan terlalu kayak wow. Ya, bukan, saya pun belajar untuk saya nggak dapat segala sesuatu yang saya minta. Dan kadang-kadang pun di rumah masih harus kerjakan ini, masih harus kerjakan itu. Kenapa? Sebenarnya itu kasih. Pada saat itu nggak rasa kayak kasih, ya kan, betul kan? Kalau ada yang di sini mamanya suruh ya, harus bersihkan ini, harus selesaikan ini, harus belajar masak ini, nggak kasih gitu kan, susah. Ya, kalau nggak belajar gitu, bayangkan kalau sudah dewasa. Nanti kalian perempuan bagaimana ya? Nanti sudah menikah jangan seperti saya. Saya dulu nggak mau belajar masak dan saya perempuan ketiga. Ya, jadi yang pertama, yang kedua masak. Saya yang ketiga gitu kan. Waktu menikah suami saya pun terkejut ya. Suami saya lebih enak masak daripada saya. Oke, jadi laki-laki boleh masak juga ya, jangan saja perempuan ya. Tapi kan hal-hal seperti itu yang kita belajar waktu kecil, apakah enak? Rasanya nggak enak. Tapi kenapa kita harus dididik seperti itu? Karena orang tua lebih tahu masa depanmu kamu perlu seperti ini. Ya, perlu untuk orang yang disiplin, perlu untuk orang yang rapi, perlu untuk orang yang baik hati, perlu untuk orang yang mengerjakan hal seperti ini. Kalau orang tua di dunia aja punya kebaikan seperti itu, apalagi Bapa kita kasih yang sempurna. Amin. Dia benar-benar kasih yang sempurna. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah bertanya seperti kayaknya Tuhan yang gak mengasihi aku. Wow, itu dusta iblis yang terlalu besar itu. Itu terlalu besar. Kalau kita ingat bagaimana Adam dan Hawa pun jatuh dalam dosa pertama kali.
Karena mereka apa? Meragukan kebaikan Tuhan. Mereka dengar-dengar bisikan seperti itu. Kayaknya Tuhan gak berikan yang terbaik. Lihat ya, ada yang dia gak kasih. Kayaknya Tuhan gak kasih semua gitu kan. Makanya hati-hati. Berkata dalam ayat itu tadi apa? Kalau Tuhan berikan Yesus, bagaimanakah mungkin? Gak mungkin loh dia gak sediakan segala sesuatu yang lain. Amin. Amin. Semuanya dia sediakan bagi kita. Jadi bukti kasih adalah Yesus. Berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dalam hal inilah kasih Allah dibuktikan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah sudah terbukti bagimu. Katakan amin. Merasa atau tidak merasa, ya kan kasih Allah dibuktikan bagaimana? Dengan Yesus. Amin. Ngapain Yesus harus datang ke dunia kalau nggak mengasihi kita? Di surga sempurna, kemuliaan, kuasa, dipuji selalu, harus turun ke dunia ini, ditolak. Ya kan? Hidup biasa. Harus belajar pun dari papanya tukang kayu. Kan dijadikan benar-benar biasa. Bayangkan, kita tahu, kita bisa bayangkannya dunia dengan surga. Wah, surga bagaimana? Nah, kalau kita di tempat dunia, tempat yang masih ada masalah, masih belum sempurna, masih belum bagaimana, kita ke surga kan enak sekali. Bagaimana kalau sudah terbiasa di surga, tiba-tiba turun ke dunia? Wow. Saya ingat ya, pertama kali saya dibesarkan di Kanada. Hidup saya memang gak mewah, hidup saya simple ya, seperti itu keluarga yang di kampung cukup miskin atau sederhana biasa. Saya pertama kali misi itu usia 17 tahun. Saya pergi bukan ke Indonesia pertama ya, saya pergi ke Amerika Selatan ke bangsa Honduras. Nah, pada waktu itu Honduras adalah negara paling miskin di dunia. Saya masuk, mereka pernah di Medan juga, saya pernah masuk, ada alumni WIBI pada waktu itu masuk bersama dengan saya Gunung Sampah. Apa semua pernah? Murni? Oh ya, ada. Ada berapa? Kami ada di tempat di Medan, di luar kota, namanya Gunung Sampah. Kenapa? Karena benar-benar kayak gunung, tapi dari sampah semuanya. Okay? Kami pernah ke sana bagi sembako dan injilin orang-orang yang kerja, yang atau cari-cari hal-hal di sampah itu. Sampai pulang, saya bawa tim dari misi dari Malaysia, dari gereja di sana. Pulang, semua yang dari Malaysia itu harus buang sepatunya. Beli sepatu baru di Medan. Medan beruntungnya semua beli sepatu baru. Baunya sampai gak bisa keluar. Bukan mereka salah pakai sepatu ya. Baunya karena benar-benar kaki masuk dalam sampah yang basah kayak gitu kami jalani ya. Ada foto-foto murni yang jeli orang di situ ya, luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Nah, bayangkan, itu mereka pergi kalau di Medan, mereka pergi satu hari pulang malam biasanya, nggak tidur di tempat sampah itu. Kalau di Honduras, mereka tinggal di situ. 30.000 orang tinggal di daerah yang dulu tempat taruh sampah. Kami masuk di situ 2 minggu di situ. Jujur saudara, hari pertama baunya saya hampir muntah dan pingsan terus. Benar-benar kayak rasa dari dulu saya pikir kampung saya komplain selalu, oh hanya begini. Saya pergi ke Honduras kayak dari surga ke neraka ya rasanya ya kan. Saya pulang, saya nangis masuk kamar saya di kampung kembali. Saya kembali ke kampung, masuk kamar saya bilang, ternyata saya punya begitu banyak hal. Dulu kan saya anggap dirinya miskin gitu kan. Saya ke Honduras, saya bilang, wow. Nah itu yang buat hati misi, oke, perjalanan itu. Oke, sekalipun mau pingsan, mau muntah, mau apa sepanjang hari, ya Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Itu yang kasih hati misi. Sebelumnya saya cari sesuatu untuk diri sendiri. Nah jadi bayangkan Yesus dari surga, itu saya berasa aja Susan dari Kanada ke Honduras itu sudah kayak wah pengalamannya. Bayangkan Yesus dari surga ke dunia. Saya merasa Yesus pun mau muntah-muntah pingsan setiap hari lihat kita ya. Yesus pun kayak rasanya wah apa ini gitu kan.
Amin. Makanya itulah kasih Tuhan dinyatakan bagi kita. Amin saudara. Itulah, jangan lihat dompetku agak kosong hari ini. Jangan lihat kasih Tuhan di situ. Lihat kasih Tuhan di dalam Yesus. Kenapa begitu penting? Nah saya mau lanjut ke ayat yang ke-10 baru ke ayat 16. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Mau cerita kasih? Inilah definisi kasih. Bukan betapa banyak kita mengasihi Tuhan, bukan apa yang kita lakukan. Kita mau meraihkan kasih Tuhan, kita mau layak untuk dapatkan kasih Tuhan. Bukan itu kasih. Kasih Tuhan adalah Dia mengasihi kita. Saat pun kita lemah, saat pun orang berdosa, saat pun kita belum melakukan apapun yang baik. Kasih Tuhan sudah terbukti bagimu. Amin. Jadi jangan pernah tanya lagi, jangan pernah ikuti pikiran itu lagi. Kayaknya Tuhan gak baik sama aku. Kayaknya Tuhan gak mengasihi aku. Terkejut dengan semua yang terjadi. Amin. Kita belajar dewasa di dalam kasih. Amin. Sampai ayat yang ke-16. Berkata ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita telah mengenal. Nah kata ini, nanti yang masuk Wibi mungkin sudah tahu ya. Oke, kata ini bahasa Yunaninya, mengenal adalah ginosko. Ginosko. Nah ginosko ini katanya lebih dalam daripada hanya mengenal. Itu kayak mengenal, mengalami. Ya benar-benar bukan hanya tahu-tahu, tapi benar-benar kenal dan mengalami. Nah saya bersyukur ayat ini tidak berkata kita tahu tentang kasih Allah. Bedanya tahu dengan kenal dan percaya. Alami dan percaya kasih Allah. Makanya kasih Allah itu bukan di sini. Nah kadang-kadang karena sering dengar ayat ini, oh tahu ayatnya, tapi taunya di sini. Gak alaminya karena Tuhan mau kita mengenal dan percaya dalam hati. Bukan dalam pengetahuan. Amin. Makanya saat kita mulai merasa aku tahu, bahaya itu. Tahu dan mengenal beda. Kan ada berapa hari ini kan orang semua mulai daftar untuk masuk WIBI. Di sini juga saya harap kalau tergerak masuklah daftar WIBI ya. Gak pernah ada satu gereja terlalu banyak orang WIBI di dalamnya, oke? Nah ini ada yang mau daftar untuk WIBI. Saat mereka terima brosur, mereka lihat foto saya, Direktur Susan Hoover. Aku tahu dia, tahu itu siapa aku. Dia kan khotbah di TV, aku ikut setiap minggu dia di TV. Nah itu orangnya, dia masih begini, mau daftar masuk WIBI kan. Aku tahu itu siapa. Aku lihat di TV setiap minggu ikut programnya. Itu beda coba dengan orang yang sudah di WIBI di sini setiap hari. Mereka gak bilang aku tahu Susan Hoover itu siapa. Mereka bilang aku kenal sampai panggil Kak Susan. Ya. Bukan panggil, oh itu orang di TV itu, ya itu siapa gitu kan. Itu kan udah panggil Kak Susan. Kalau orang yang hanya lihat saya dari TV, tahu gak saudara? Sering ajak foto, kayak selebritis gitu kan. Kalau di sini kan gak ada yang ajak foto, syukurlah gak ada yang ngajak foto. Jangan ya. Kenapa? Karena udah kayak keluarga. Udah jumpa setiap hari, ya kan? Jadi lucunya bedanya jauh. Yang bawa brosur udah angkat Kak Susan. Ya kan sering jumpa dengan saya, curhat dengan saya, udah biasa dengan saya, gak minta foto-foto lagi gitu kan. Udah biasa, yuk Kak. Tetapi saat mereka kasih flyer ke orang lain cuman tahu, wow, syukurlah hari ini gak ada yang wow. Lihat saya pun malu-malu masuk pas jam 10 ya. Kan beda, kita bukan orang yang ya tahu ada kasih Allah. Tapi itu tidak berikan kekuatan iman berharap untuk sesuatu. Itu masih yang terkejut, tahu Tuhan mengasihi tapi gak terasa, kenapa ini terjadi. Ya kan, kita mau pindah kemana? Kemana kita mengenal, alami, percaya. Saat sesuatu terjadi gak sesuai harapan kita bisa katakan, apa yang engkau sedang lakukan Tuhan? Semuanya tersedia di dalam engkau. Aku lebih daripada pemenang karena engkau sudah sediakan semuanya.
Saya percaya kita hari ini belajar untuk kita nggak kayak kurang dewasa, terkejut, tanya kenapa, ya mulai merasa Tuhan nggak mengasihi. No, kita bukan hanya tahu Dia mengasihi. Kita adalah orang yang mengenal, percaya, alami. Saat sesuatu terjadi, kita tahu di belakang ini masih ada kasih Tuhan bagiku. Apapun yang terjadi. Berkata dalam ayat itu, apakah itu semuanya bisa memisahkan dari kita dari Yesus? Tidak bisa. Tidak ada apapun terjadi di dunia dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Itu kita harus, memang ada bagian Tuhan lebih besar. Tapi juga ada bagian kita, jaga hati. Jaga pikiran kita. Kemarin saya mulai terkejut. Saya harus hentikan diri. Buka firman di tengah-tengah badai. Wah, orang lari ribut. Tinggal 20 menit. Baca firman. Gila ya. Kita memang harus jaga diri. Saya pun pikir seperti ini dalam pernikahan. Saya gak pernah curiga sama suami saya. Gak pernah, memang semua tahu suami saya baik, amin, baik ya kan. Tapi memang suami baik, ada bagian dia besar, memang karena dia baik. Tapi saya merasa itu juga ada bagianku. Kan kayak gini, saya terpisah dari dia. Masalahnya, maaf dengan hadir hari ini, saya pun paspor saya urus di Indonesia saat ini. Paspor dia lagi di Duta Kanada, lagi diurus visa ke sana. Jadi dua-dua paspor lagi dipegang saat ini ya. Oke, doakan cepat selesai semua biar saya bisa cuma kembali dengan suami ya. Tapi kan pernah ada kadang-kadang proses seperti ini, proses imigrasi atau sesuatu harus terpisah kadang-kadang. Nah memang gak sampai berbulan-bulan, kami selalu cari jalan lah, paling berminggu-minggu ya, paling berhari-hari berminggu-minggu. Tapi kan saya gak curiga, kenapa? Yang pertama saya tahu dia baik, dia mengasihiku. Tetapi dua, saya jaga pikiran, jangan lari ke aneh-aneh. Betul nggak? Nah saya merasa sama itu untuk pernikahan yang harmonis. Saling percaya gitu kan. Dia mengasihi, aku juga mengasihi dia, makanya aku percaya aku tidak izinkan pikiran mulai gimana. Nah saya merasa sama dengan Tuhan. Kita kan kadang-kadang seperti itu, saya terpisah dengan suami mungkin ini sudah 1 minggu. Oh nggak sampai 1 minggu, ini baru 6 hari ya. Oke. Rasanya udah berapa minggu ini, ternyata baru 6 hari, oke? Kan? Nah itu kan, jadi kan gak kelihatan dia di sini. Kan apakah saya, suami gak sayang saya, gak di sini hari ini? Kan enggak. Jadi kita jangan seperti itu dengan Tuhan. Amin. Sudah terbukti kasih Tuhan bagi kita. Kalau gak terasa, kembali lagi ingatkan diri. Jangan izinkan pikiran lari kayak curiga sama Tuhan. Kan jangan izinkan pikiran lari tanya-tanya kayaknya enggak, kenapa. Tapi kita harus belajar untuk apa? Kembali lagi, apakah kita benar-benar mengenal, percaya akan kasih Tuhan. Amin. Kalau dia sudah memberikan Yesus untuk kita, bagaimana kemungkinan dia tidak bersama-sama dengan Yesus berikan kepada kita segala sesuatu. Amin. Jadi kita belajar hari ini jangan terkejut. Ingat semuanya sudah tersedia di dalam Yesus. Amin. Saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Saya tidak perhatikan tadi jam berapa saya naik. Jadi nggak tahu khotbah ini pendek atau panjang. Bagi sang pengkhotbah selalu rasa pendek saudara, maklum ya. Oke, maklum. Sebentar boleh kita baca kembali ke Roma 8 ayat 38 dan 39. Saya mau kita pagi ini buat baca firman Tuhan. Saya mau saudara baca menjadi pengakuan imanmu hari ini akan kasih Tuhan. Amin. Saya tidak tahu masalahmu apa. Mungkin masalahmu jauh lebih besar daripada masalahku. Soalnya banyak orang berpikir ya kalau itu pastor, kalau itu pengkhotbah, ya pelayan, kayaknya gak ada masalah. Enggak mungkin ini menjadi curhat masalah waktunya ya. Ini harus menjadi waktu khotbah ya, bangkitkan iman bukan waktu curhat masalah ya kan. Kita semua punya masalah. Kayak banyak masalah punya saya tidak ceritakan. Saya tahu saudara juga punya masalah. Kita tinggal di dunia yang kacau. Kan jangan heran, jangan terkejut. Kita tinggal di dunia, Yesus aja kadang-kadang ditolak. Yesus aja dimarahin orang. Yesus aja gak ada salah, orang salahkan fitnah dia. Kan jadi jangan terkejut, jangan heran-heran. Memang kita tinggal di dunia yang punya masalah.
Tapi kabar baiknya kita punya sesuatu yang sudah menjadi pemenang atas itu semuanya. Dan ini keyakinan kita. Jadi saya mau saudara membaca ayat ini seperti pengakuan imanmu hari ini. Apapun yang sedang dihadapi, apa yang kita bisa katakan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin, suara kuat ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat yang berikut. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Sebab aku yakin ini semua yang terjadi banyak yang gak enak. Ada yang kelihatan baik, ada yang gak baik, ada yang paling atas, ada yang paling bawah, masalah kecil, besar. Apapun yang orang lain mau lakukan, apapun yang makhluk lain mau lakukan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Di mana kasih Allah? Itu ada dalam Yesus Kristus. Sudah dinyatakan, sudah terbukti, sudah tersedia. Amin. Haleluya, mari kita berdoa.